Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kampus Virtual. Bersama kami, Dinda Dwi Sofia, Lydia Langistita, dan Taisa Putri Sanglofi. Pada video kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan memahami konsep aset tetap pada perusahaan. Adapun subtopik yang akan dibahas adalah pertama ada pengertian aset tetap, kemudian karakteristik utama aset tetap, kemudian perolehan aset tetap, lalu ada biaya perolehan tanah, kemudian biaya perolehan bangunan, dan biaya perolehan peralatan. Selamat menyaksikan. Pengertian aset tetap. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada orang lain atau untuk tujuan administratif. Aset-aset tersebut diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Karakteristik utama. Karakteristik utama dari aset tetap adalah sebagai berikut. Pertama, aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Kedua, aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Yang ketiga, aset tersebut memiliki substansi fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perolehan aset tetap. Perusahaan mengakui aset tetap ketika biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomi masa depan. Misalnya itu, ketika Starbucks membeli mesin seduh kopi untuk operasinya, biaya ini dilaporkan sebagai aset karena biaya tersebut dapat diukur secara andal dan akan mendapatkan manfaat pada periode yang mendatang. Secara umum, perusahaan melaporkan biaya-biaya berikut ini yang sebagai unsur tetap. Yang pertama ada harga pembelian, termasuk bea impor, pajak pembelian non-refundable, diskon perdagangan, dan rabat. Misalnya, British Airways menunjukkan bahwa pesawat mereka dinyatakan pada nilai wajar dengan pertimbangan mereka setelah saling hapus dengan kredit manufaktur. Yang kedua, biaya yang timbul untuk membawa aset ke lokasi dan mempersiapkan kondisi yang diperlukan untuk digunakan dengan cara yang dimaksudkan oleh perusahaan. Misalnya, ketika Skansa AB membeli alat berat dari Caterpillar, mereka mengkapitalisasi biaya pembelian, termasuk juga biaya pengiriman. Perusahaan menilai aset tetap pada periode berikutnya dengan menggunakan metode atau metode wajar, revaluasi. Misalnya itu, perusahaan dapat menilai tanah setelah perolehan dengan menggunakan metode nilai wajar dan secara bersamaan juga menilai bangunan dan peralatan dengan metode biaya. Dan sebagian besar perusahaan ini menggunakan metode biaya karena metode tersebut lebih murah karena tidak memerlukan biaya penilaian. Selain itu, metode nilai wajar umumnya menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi, yang membuat perusahaan itu harus melaporkan beban penyusutan yang lebih tinggi dan laba neto yang lebih rendah. Selanjutnya, ada biaya perolehan tanah. Biaya perolehan tanah ini biasanya itu mencakup yang pertama ada harga pembelian, yang kedua biaya legal, yang ketiga biaya yang dikeluarkan dalam mengelola tanah sehingga kondisinya siap untuk digunakan. Yang keempat ada hak gadai, hipotek atau kasus sitaan atas properti. Yang kelima peningkatan lahan tambahan yang memiliki umur manfaat tak terbatas. Dan contohnya itu ketika Aeon membeli tanah untuk tujuan membangun gedung, perusahaan mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan untuk penggalian pada gedung baru sebagai biaya perolehan tanah, penghapusan bangunan tua atau yang biasanya disebut pembersihan, pengisian dan grading. Grading itu biaya perolehan tanah karena kegiatan ini diperlukan untuk mempersiapkan kondisi tanah untuk digunakan. Umumnya
tanah merupakan bagian dari aset tetap. Namun, jika tujuan utama dari memperoleh dan memiliki tanah adalah spekulatif, maka perusahaan lebih tepat mengklasifikasikan tanah tersebut sebagai investasi. Jika perusahaan properti memiliki tanah untuk dijual kembali, maka perusahaan harus mengklasifikasikan tanah sebagai persediaan. Teman, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya perolehan bangunan. Biaya perolehan bangunan harus mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan perolehan atau konstruksi bangunan tersebut. Biaya perolehan ini meliputi dua. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead yang muncul selama konstruksi. Dan yang kedua ada biaya jasa profesional dan izin bangunan. Akan tetapi jika perusahaan membeli tanah yang terdapat bangunan jual di atasnya, maka biaya pembongkaran dikurangi nilai residu adalah biaya untuk mempersiapkan tanah untuk digunakan, dan biaya ini lebih berhubungan dengan tanah daripada dengan bangunan. Baik teman-teman, berikutnya ada biaya perolehan peralatan. Istilah peralatan dalam akuntansi termasuk peralatan transportasi, peralatan kantor, mesin, perabot dan perlengkapan, peralatan pabrik, dan aset tetap sejenis. Biaya perolehan aset tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengiriman dan penanganan yang terjadi, asuransi atas peralatan saat pengiriman, biaya fondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya pengujian peralatan. Oleh karena itu, biaya mencakup semua pengeluaran yang terjadi dalam memperoleh peralatan dan mempersiapkannya. Demikian penjelasan dari kami berkaitan dengan konsep aset tetap pada perusahaan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.